Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu di akhir pekan ini bersama kami di Reportase Weekend. Saya Gendira Pratama. Dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga semua rencana dan juga aktivitas Anda berjalan lancar di akhir pekan ini. Juga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Nah ngomong-ngomong aktivitas akhir pekan nih apa nih yang belum kesampaian sekarang ini? Aduh, karena ini kan udah menjelang musim gugur, bahkan di musim gugur nih pas nih. Betul. Karena di musim-musim lain nggak ada buah-buah di musim gugur seperti buah labu, squash, apel. Jadi aktivitas favorit saya sekarang adalah fruit picking. Oh, pick your own fruit ya. Nah ini memang sudah menjadi tradisi bagi banyak warga Amerika Serikat, terutama mereka dengan yang berkeluarga. Tapi yang nggak berkeluarga pun ya, yang anak-anak muda juga masih banyak ya yang suka wisata ke farm gitu ya. Apple picking atau pumpkin picking, juga sekaligus bisa bertemu dengan para petani lokal, berkenalan dengan mereka. Ambil udara yang segar. Betul, dan ini merupakan aktivitas yang sangat menarik. Nah ngomong-ngomong menarik pemirsa, di episode kali ini kami akan hadir dengan berbagai liputan menarik seperti saat ini California dikenal sebagai pusat agrikultur Amerika Serikat dan juga pusat industri hiburan. Tapi dulu negara bagian ini identik dengan emas sehingga mendapat julukan sebagai The Golden State alias negara bagian keemasan. Perburuan emas ini sedikit terulang tahun ini dengan tingginya curah hujan. labu identik dengan musim gugur di Amerika. Dan perusahaan riset pasar Nielsen memperkirakan penjualan makanan dan minuman berasa labu setiap tahun melampaui $500 miliar Amerika. Tapi seperti banyak produk saat ini, labu juga terdampak inflasi dan faktor iklim. Karena ingin dekat dengan ibunya yang menetap di Clifton, Virginia, Ivar Setiawan, diaspora Indonesia yang lama tinggal di Prancis, memutuskan pindah dan menetap di Amerika Serikat. Serta membuka restoran dan bakery Prancis dengan sentuhan Indonesia di berbagai menunya. Akhir pekan memang waktunya untuk hangout bersama keluarga atau mungkin teman-teman dekat. Dan salah satu aktivitas untuk keluarga dan juga teman-teman adalah untuk mencicipi atau mencobain kuliner yang beragam sekali di Amerika Serikat. Betul. Tidak hanya di Washington DC tapi juga di luar kota seperti mungkin Baltimore ya. Betul. Nah kali ini kami ajak Anda pemirsa untuk berkenalan dengan pasangan diaspora asal Surabaya yang walaupun orang Indonesia tapi mereka berbisnis sushi. Namanya Chio Sushi di kota Baltimore dan salah satu bahan andalan mereka datang dari Indonesia. Kita saksikan liputan berikut ini. Primarily the food and then also the hospitality of Linda and Wawa. Inilah pasangan Linda dan Wawan Tan, diaspora Indonesia, pemilik Chio Sushi, restoran sushi yang sudah selama 15 tahun terakhir menjadi favorit Wayne Yafi, warga Amerika di Baltimore, Maryland. We found out about Chio Sushi through my brother-in-law 15 years ago, and he specifically told me about the Nate roll. And so I tried the Nate roll 15 years ago, and I've been coming back ever since. And unfortunately, he passed away suddenly a couple of days ago, so we're honoring his life by coming to Chio Sushi tonight. Nate roll, sushi favorit Wayne, diantaranya berisikan daging kepiting dari Indonesia. Tapi sebagai saya owner Indonesian, ya kan saya kan orang Indonesia juga ya, cinta Indonesia. Saya juga sering untuk memperkenalkan ke mereka. Walau mengelola restoran sushi, namun memperkenalkan Indonesia tak pernah dilupakan pasangan yang sudah menjalani bisnis ini selama 23 tahun. Dan Indonesian crab meat. Wah, ini dia. Yeah, we are so proud serving Indonesian crab meat. Mereka memilih restoran sushi karena Wawan punya pengalaman bekerja di restoran Jepang. Dan Linda menyukai sushi yang tidak menimbulkan masalah dengan kesehatan pencernaannya. Nah dari situ saya kebiasaan
Saya sampai jadi tahu kualitas, jadi jenisnya, sampai nasinya, sampai apa gitu. Terus dan kebetulan ketemulah suami saya, dia punya pengalaman yang pernah kerja di Japanese sushi restaurant. Mereka membeli Chio Sushi yang berlokasi di daerah bersejarah Mount Washington dari pemilik sebelumnya, serta mengembangkannya dengan mengutamakan kualitas dan layanan. Setelah kualitas, harus bisa menjaga hubungan baik, how to engage with customer, dengan klien. Nah, kalau kita kan harus tahu ya, jadi kalau klien itu sukanya apa. Jadi kalau mereka datang ke restoran kita, kayak mereka tuh datang ke rumah mereka sendiri. Oh, I feel home. Sehingga tantangan terbesar dalam menjalankan restoran ini adalah mencari karyawan yang tak hanya dapat melakukan pekerjaan dengan baik, tapi juga melayani pelanggan dengan tulus. I can teach them how to do the best for their job, but I cannot teach them how to care to people. Because that's from your heart. My secret is treat them as your family. Dengan kualitas dan layanan prima, pelanggan pun tak pernah mempermasalahkan harga. Seperti dikatakan Joe Seidel yang sudah 20 tahun datang ke Chio Sushi. Consistency, so that if I come, it's always good, fair pricing. Some sushi places are very expensive. Here I find it to be very fair. And just a good size. Not too big, not too small. Selain restoran Chio Sushi, Linda dan Wawan juga punya bisnis memasok sushi ke sekolah-sekolah swasta dan supermarket di Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, Aryatna Budianto, Rio Twasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Kepiting dari Indonesia, aduh ya pasti itu fresh sekali ya. Yeah. Dan yang menarik ya di Amerika Serikat, kalau misalnya Anda ke restoran sushi itu pasti ada hidangan Asia lainnya seperti Indonesia. Betul, iya. Dan ini menarik sekali karena walaupun sudah lebih dari 20 tahun berbisnis, memang pasangan ini selalu berupaya untuk mendekatkan diri ke komunitas. Dan itu rupanya salah satu kunci untuk keberhasilan bisnis boga di Amerika Serikat, pemirsa. Jadi kalau misalnya Anda punya restoran, Anda harus tetap membangun, menjaga kerukunan dengan komunitas di sekitarnya. Dan komunitas itulah yang akan mendorong bisnis Anda ya. Sehingga biar pandemi sekalipun, biar resesi sekalipun, tetap bisa, betul, tetap bisa terjaga semua itu. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat dulu tapi jangan kemana-mana karena reportase weekend akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan reportase weekend dari studio VOA di Washington DC. Musim gugur tuh musim favoritku, Gandira. Karena selain aku juga birthday-nya di musim gugur, tapi juga enak banget karena udaranya mulai sejuk. Terus aku bisa nenteng-nenteng kopi kemana-mana, kopi anget gitu di luar. Kan kayaknya enak banget ya. Dan yang membuat saya paling senang adalah warna-warni, sekaligus juga suasananya tuh udah menjelang liburan kayaknya gimana banget gitu. Nah pasti kalau misalnya kopi saat ini favoritnya labu ya. Iya, memang buah labu itu identik dengan musim gugur di Amerika Serikat. Bahkan menurut research Nielsen, itu sebanyak $500 miliar itu datang dari makanan dan minuman yang berasal labu di Amerika Serikat. Tapi seperti produk-produk lain di Amerika Serikat, buah labu juga terdampak oleh inflasi dan juga iklim. Tiap musim gugur, konsumen di Amerika Serikat memburu labu. Mulai labu untuk dimakan atau digunakan sebagai bahan masakan, hingga labu untuk dekorasi, termasuk menjelang perayaan Halloween pada akhir Oktober. Pumpkins are a warm season crop. We plant them early summer with intentions on harvesting September, October. There's nothing more worthless than a pumpkin after Halloween. That's a quote that belongs to somebody else, not myself, but one that holds up nevertheless.
Menurut perusahaan riset Nielsen, penjualan berbagai jenis makanan dan minuman rasa labu meningkat sekitar 42% dibandingkan 2019. Salah satu contoh makanan atau minuman seperti ini adalah pumpkin spice latte, alias kopi rasa labu dengan rempah seperti kayu manis yang telah dijual jaringan kedai kopi Starbucks sejak 2003. It just gets you in that fall spirit. It's like a little sweet. It's more than just a regular coffee drink. It's a little bit more of like a treat. Ratusan juta cangkir telah terjual selama 2 dekade. I'm South Asian, so I like chai, and it reminds me a lot of that. My boss actually says that it tastes like Christmas to him, so I think it's the best of all flavors. Tahun ini cuaca, terutama curah hujan, cukup kondusif bagi panen labu di tempat penghasil labu seperti Alabama. We pick them and we take them back to our packing shed just down the road, wash them with a solution of bleach to make them last longer and get them clean. And then we bring them as we need them up here. Kondisi serupa tampak di kawasan Amerika Barat Tengah atau Midwest yang juga penghasil labu. We hear of a lot of farmers that maybe have a little less production than they like, but the quality of the pumpkins are still really good. And we hear from others who say that the both production and quality of the pumpkins are excellent this year. Within Indiana and the Midwest, I think there'll be plenty of pumpkins available for consumers. It's going to depend on where you are in the country and what market you buy your pumpkins from. So whether you get them from a local farm or the grocery store, it's going to really dictate the supply and the price. Meski panen labu relatif berlimpah, peningkatan biaya irigasi hingga pupuk membuat labu relatif mahal tahun ini. Harganya naik sekitar 5% dibandingkan tahun lalu menurut perkiraan Departemen Pertanian AS. Apakah menjadi bagian dari dekorasi Halloween atau bahan makanan atau minuman? Labu memang terus diminati di Amerika Serikat, bila pun harganya lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Menurut temuan Finder.com, berdasarkan data dari Departemen Pertanian AS dan juga Federasi Retail Nasional, sekitar 46% warga AS tetap berniat untuk memahat labu pada Halloween, peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, labu memang sudah seperti mendarah daging bagi warga di Amerika Serikat karena tidak hanya dari sisi makanan ya atau juga minuman, semuanya menggunakan labu. Ini juga merupakan sebuah hal yang mendeskripsikan musim gugur di Amerika Serikat. Dan labu sendiri memang cukup native ya bagi benua Amerika dan tersedia banyak sekali. Dan kalau misalnya kamu sendiri apa nih yang favoritnya untuk labu ini? Kalau saya sih favoritnya pasti pumpkin pie. Kalau saya masaknya betul, itu atasnya pasti golden. Yum, delicious. Nah, bicara mengenai golden atau emas, zaman dulu di California itu identik dengan emas. Oleh karena itu dijuluk sebagai the Golden State atau negara bagian kemasan. Dan oleh karena itu banyak orang datang ke negara bagian California untuk memburu emas. Dan tahun ini karena ada banyak hujan, pemburuan emas ini kembali lagi di negara bagian California. Berbekal pakaian kedap air dan peralatan selam, Albert menyisir perairan California Utara. Dalam 10 menit, ia menemukan apa yang dicarinya. Albert bersama temannya Baron adalah warga California yang menyisihkan sebagian waktu mereka mencari emas. It's probably, I don't know, $50 in 5 minutes, you know, but once in a while you get lucky, you hit a bigger, better spot than that, or you can hit less than that. So you just don't know. It's a gamble. Kadang mereka menggunakan metode tradisional mencari emas dengan mendulang. Peruntungan pendulang emas membaik tahun ini dengan tingginya curah hujan pada pergantian tahun setelah kekeringan selama sekitar 2 dekade. The water's definitely helped move some new material. So like this spot might have not had anything. It might have been blown off. And now it's actually got replenished. So there's a lot of good little flood gold in this area right here. Now we're talking about flood gold. So when you have a huge rain event, big rains come and they wash all the sides of the rivers down into the river basin again and bring gold with it as it happens. And that's how the deposits occur down in the river. Untuk mendapatkan emas yang dicari, pendulang emas harus berurusan dengan banyak lumpur.
and I got a hole down there that I haven't even got to the bottom of. And I got this much gold, it's like there's got to be more gold in the bottom of that hole. Will I ever get to it? Placerville, tempat Barron dan Albert mendulang emas, terletak hanya sekitar 45 menit perjalanan mobil dari Sacramento, ibu kota negara bagian California. Kota ini syarat dengan sejarah asal-muasal perburuan emas masa lalu dan kini warganya banyak bergantung pada kunjungan wisatawan. Pat Laney adalah salah seorang pemandu wisata yang memperkenalkan sejarah Gold Rush di California. Back in the 1800s, in the early part of this, was all of that gold had been deposited flood after flood over millions of years. So there was a huge amount of gold in all these creeks. Warga sekitar tak khawatir sungai-sungai sekitar bakal diserbu prospektor emas amatir. Well, there's claims that only 80% of the gold in California has been found, but recent claims are that it's much less than that. I think if you really took it all into consideration, probably 15% has been found. Gold Rush atau perburuan emas besar-besaran pada 1848 hingga 1855 berandil dalam menarik orang datang ke California, sebuah wilayah yang bergurun dan iklimnya tak ramah terhadap manusia. Dengan hujan melebihi biasanya, awal 2023, sebuah Gold Rush mini akhirnya juga dimanfaatkan sebagian warga negara bagian ini. Dari Los Angeles, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Wow, menarik sekali ya. Mungkin kita harus ke California untuk memburu emas juga ya. Siapa tahu kita menjadi jutawan, miliuner ya. Never know ya. Seperti zaman dulu aja di era 800-an, yaitu disebut sebagai Gold Rush. Ya. Ya, tapi sekarang California itu udah tidak terkenal dengan emasnya lagi. Bahkan karena terkenal dengan hiburan global atau Hollywood dan juga entertainment lainnya. Iya, tapi ngomong-ngomong ya, itu lucu juga. Kayak kita bisa napak tilas ya, mumpung curah hujannya lagi besar ya. Ini agak-agak bisa untung, bisa rugi sih. Tapi bagi Anda yang ingin mencicipi bagaimana caranya mendulang emas, ini mumpung harus sekarang ya, karena curah hujan di California lagi tinggi, melarutkan biji-biji emas itu ke dalam sungai ya. Ini pokoknya menarik sekali dan kita juga akan kembali dengan berbagai liputan menarik lainnya. Pemirsa, jadi stay tune di VOA Reportase Weekend. Teman-teman, Anda masih bersama kami di Reportase Weekend dan kita masih berburu kuliner di akhir pekan ini. Ya. Di segmen terakhir kita bicara mengenai kuliner sushi yang disiapkan oleh diaspora Indonesia. Sekarang kita akan bicara mengenai makanan Prancis yang juga disiapkan oleh chef dan juga pengusaha dan pemilik diaspora Indonesia. Betul. Nah, Ivar Gunawan, chef dari Indonesia yang besar di Prancis, mendirikan restoran bernama Motier di kota Clifton, Virginia yang tidak jauh dari Washington DC. Walaupun menunya khas Prancis, tapi Ivar juga memasukkan unsur-unsur cita rasa Indonesia. Being able to come down here and feel like there was a little part of Paris or Europe has just been so special and nice. Getting to know the owners has been wonderful. The food and the people are what you keep coming back for. Eileen Tubbs, warga Amerika di Clifton, negara bagian Virginia, memang sudah menunggu kehadiran restoran Prancis ini. Motier, yang dibuka pertengahan tahun 2021 lalu, menjadi obat pelepas rindu Eileen akan Paris yang dulu pernah dikunjunginya. Tak berbeda dengan Stephen Theriault yang mulai datang ke Motier sejak tahun lalu. He does fantastic work. I actually spent several years living in France, and I think that this restaurant is delightful and a wonderful taste. Kuliner Prancis yang disajikan restoran ini diakui otentik oleh para pelanggannya, bahkan yang baru pertama kali berkunjung seperti Steve Murray. I mean, it's hard in this area to find restaurants or cafes or whatnot that have a very authentic feel. And as soon as we walked in,
and we could tell that immediately. The atmosphere, the music, the setup of the restaurant was, very French, and of course the food was delicious. Padahal pemilik dan chef restoran ini adalah diaspora Indonesia bernama Ivar Setiawan yang menjalani bisnis bersama istrinya Lisa. Saya stay di Perancis selama 37 tahun. Umur 45 saya pindah ke Amerika karena ibu saya tinggal di Clifton. Setelah itu ibu saya jatuh sakit, stroke 2-3 kali di Clifton. Jadi saya memutuskan untuk meninggalkan semuanya yang ada di Perancis untuk memulai hidup baru dan supaya saya bisa lebih dekat dengan ibu saya. Pria kelahiran Jakarta ini pindah ke Perancis di usia 11 tahun untuk sekolah hingga lulus kuliah jurusan bisnis. Karena suka memasak, Ivar mengambil sekolah kuliner selama 1 tahun di Perancis sebelum membuka Motier yang diambil dari nama seorang jenderal Perancis yang membantu kemerdekaan Amerika. Dan saya terpikir di Virginia ini banyak sejarah tentang yang mesangkutkan antara George Washington dan General Lafayette. Waktu saya membuat research tentang General Lafayette, ternyata namanya sangat lumayan ya, namanya General Gilbert du Motier de Lafayette. Motier, saya berasa yang orang Amerika bisa mengatakannya spellingnya dengan baik. Dengan menu andalan berbagai kue khas Perancis, baguette dan croissant sandwich, Ivar mengaku selera Indonesianya belum hilang. Jadi masakan Perancis saya berani di bumbu seperti ratatouille misalnya. Memang khasnya Perancis tidak memasukkan jahe atau bumbu-bumbu lain, misalnya seperti bawang putih atau muskat, nutmeg, ya, yang berasal dari Indonesia. Saya berani supaya rasanya lebih lezat. Walau tak berencana untuk memperbesar restorannya agar dapat membagi waktu dengan keluarga, Ivar optimis akan balik modal yang sekitar $250.000 dalam 1 tahun lagi. Setiap saya masak, apresiasi dari tamu itu menyenangkan, ya. Itu yang walaupun secapek apapun, yang membuat saya positif dan memberikan saya energi, itu jawaban positif dari tamu-tamu saya. Dari Clifton, Virginia, Lea Johannes, Nia Iman Santoso, VOA. Wah, aku baru tahu dari paket tadi bahwa ternyata Jenderal Lafayette yang namanya terkenal sekali di Washington DC itu namanya Motier de Lafayette. Dan juga ya? Iya, susah. Dan karena Prancis itu punya sejarah, keterikatan sejarah yang kuat dengan Amerika Serikat karena masa kolonial ketika Amerika Serikat itu perang lawan Inggris, itu sekutunya Amerika adalah Prancis. Jadi kota Washington DC sendiri itu didesain oleh perancang dari Prancis, arsitek dari Prancis namanya Longfong ya. Dan ya ini kenapa maka warga Washington DC itu sangat familiar dengan cita rasa Prancis. Iya, nah bicara tentang kuliner Prancis yang tadi kita baru bicara, itu ternyata tidak jauh dari Washington DC, dekat rumah saya di negara bagian Virginia. Wah. Jadi Monsieur Ivar, tunggu ya, nanti saya kunjungi ke tempatnya. Gendira bakal mampir. Yoi. Nah, nggak kerasa tapi kalian sudah hangout bersama kami selama 30 menit di Reportase Weekend. Thank you guys so much for watching. Tapi sayang kita harus pamit dulu. Saya Gendira Pratama. Dan Ariadna Budianto. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Tapi jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami dengan handle @VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi weekend depan. Stay safe, stay healthy. Dadah.